Presiden AFC putuskan berikan hadiah spesial kepada Persib Bandung usai juara Liga 1 musim ini, yaitu dibuatkan training ground kelas Eropa selevel milik JDT di area GBLA senilai 900 miliar rupiah dan jadi training ground termewah di Asia. Jadi harapanku sebagai bobotoh setelah ada pengumuman ini tahun lalu. Apakah itu? Simak video sampai selesai. Benar-benar pelatih top mental kelas dunia. Bojan Hodak sampaikan pernyataan keras jelang pesta juara lawan Barito nanti malam. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib auto pesta gol ini sangat mengenaskan dan kasihan banget. Begini pernyataan jujur pelatih Barito Putra jelang lawan Persib nanti malam. Sumpah gak tega melihatnya. Simak penjelasannya di sini. Demi harga diri dan kebahagiaan bobotoh Persib, Nick Kuipers buat pesuar besar jelang pesta juara nanti malam versus Barito. Sampai buat bobotoh kagum melihatnya. Temukan jawabannya di sini. Tronedel Pino putuskan perpanjang kontrak bersama Persib selama 5 tahun ke depan dengan gaji 1 miliar per bulan. Jadi harapanku usai pernyataan jujurnya mengenai rumor ia akan pergi tinggalkan Persib. Kira-kira apa ya yang dia ucapkan ke publik? Simak berita sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Presiden AFC putuskan berikan hadiah spesial kepada Persib Bandung usai juara Liga 1 musim ini, yaitu dibuatkan training ground kelas Eropa selevel milik JDT di area GBLA Gede Bage Bandung senilai 900 miliar rupiah dan jadi training ground termewah di Asia. Jadi harapanku sebagai bobotoh setelah ada pengumuman ini tahun lalu. Apakah itu? Simak video sampai selesai. Sebagai kampiun Liga 1 musim ini, Persib Bandung berhak menerima hadiah sebesar 7,5 miliar rupiah, naik 50% dibanding musim sebelumnya yang hanya 5 miliar rupiah. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus menyatakan bahwa kenaikan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme dalam kompetisi domestik. Musim sebelumnya 5 miliar rupiah, kali ini kami naikkan menjadi 7,5 miliar rupiah, ujar Ferry dalam keterangan resminya tahun lalu. Selain hadiah juara, Persib juga memperoleh dana kontribusi klub yang nilainya ikut melonjak signifikan. Dana ini mencakup berbagai aspek seperti kontribusi tetap, prestasi klasemen akhir, nilai rating dan share siaran televisi, hingga pemenuhan lisensi klub. Untuk musim ini, kontribusi tetap bagi setiap klub diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah, naik dari 7,5 miliar rupiah musim lalu. Dengan status sebagai juara dan pencapaian di berbagai sektor, Persib diprediksi menjadi salah satu klub yang menerima kontribusi dalam jumlah maksimal. Kalau kita lihat tren dari musim ke musim, ada kenaikan signifikan tahun ini sekitar 60%, kata Ferry. Jika dijumlahkan total pendapatan Persib dari hadiah juara dan dana kontribusi klub bisa melebihi 27 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk pemasukan dari sponsor, penjualan tiket pertandingan, dan merchandise resmi yang selama ini menjadi andalan Maung Bandung. Sebagai klub dengan basis supporter yang sangat besar di Indonesia, Persib hampir dipastikan meraih skor maksimal dalam aspek rating televisi dan share siaran. Didukung manajemen yang profesional dan solid, klub kebanggaan bobotoh ini juga dipercaya telah memenuhi seluruh aspek lisensi sesuai standar operator kompetisi. Menurut kamu, apakah kebijakan peningkatan hadiah ini sudah cukup untuk mendorong profesionalisme di Liga 1? Dan apakah klub lain bisa menyusul jejak kesuksesan Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Benar-benar pelatih top mental kelas dunia. Bojan Hodak sampaikan pernyataan keras jelang pesta juara lawan Barito nanti malam. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Persib akan menjamu Barito Putra dalam laga pekan ke-32 Liga 1 2024/25 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 9 Mei 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan pertama Persib setelah resmi mengunci gelar juara musim ini. Namun pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya tetap akan tampil maksimal. Hodak menyadari laga ini tidak akan berjalan mudah. Barito Putra, yang saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen dengan raihan 30 poin hingga pekan ke-31. Tentu akan datang ke Bandung dengan motivasi tinggi demi menjauhi zona degradasi. Pertandingan melawan Barito Putra tidak akan mudah, ujar Hodak. Barito Putra dipastikan akan berjuang maksimal untuk meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk keluar dari zona degradasi. Di sisi lain, Hodak juga melihat adanya tantangan tersendiri di tubuh skuad Persib. Setelah berhasil meraih gelar, motivasi para pemain bisa saja menurun, dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi. Buat kami ini ada sedikit tantangan. Setelah memastikan gelar juara, secara psikologis pemain perlu dorongan kuat untuk terus menaikkan poin yang saat ini sudah didapat, ujar Hodak dalam sesi jumpa pers jelang laga di Stadion GBLA. Kamis 8 Mei 2025. Meski begitu, Hodak menegaskan bahwa Persib tidak akan bermain setengah hati. Mereka tetap menargetkan kemenangan bukan hanya untuk menambah poin, tetapi juga demi menjaga harga diri di hadapan pendukung setia mereka. Bagaimana menurut kamu? Haruskah Persib tetap menurunkan skuad utama atau beri kesempatan pada pemain pelapis untuk tampil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persib auto pesta gol ini sangat mengenaskan dan kasihan banget. Begini pernyataan jujur pelatih Barito Putra jelang lawan Persib nanti malam. Sumpah gak tega melihatnya. Simak penjelasannya di sini. Melihat kemungkinan Persib menurunkan sejumlah pemain pelapis, pelatih Barito Putra, Tino Cho, tetap menilai tim besutan Bojan Hodak itu sebagai lawan yang berbahaya terlebih ketika bermain di kandangnya sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kalau Persib taruh pemain yang kurang menit bermain, menurut saya akan tetap susah juga. Sebab para pemain pasti ingin main, fight, dan mau menunjukkan diri, tegas Tino Cho. Ia menilai bahwa meskipun yang dimainkan adalah pemain cadangan atau muda, motivasi mereka justru bisa sangat tinggi untuk membuktikan kualitas di hadapan pelatih dan supporter. Jadi untuk kami dari Barito akan tetap susah, tidak ada yang gampang meskipun memainkan tim kedua atau tim muda lanjut pelatih asal Brasil tersebut. Meski menghadapi tantangan besar, Tino Cho memastikan bahwa para pemainnya sangat siap menghadapi Maung Bandung, siapapun yang diturunkan oleh Bojan Hodak. Saya sudah bicara dengan pemain, kami harus siap menghadapi pertandingan dengan lawan tim juara, siapapun yang masuk lapangan, tegasnya. Soal peluang bertahan di Liga 1, Tino Cho menegaskan bahwa harapan Barito Putra belum tertutup. Ia percaya dengan kerja keras dan fokus di sisa laga, timnya masih bisa menjauh dari zona degradasi tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Jadi kalau kita kerja bagus dengan baik, saya kira bisa keluar dari zona degradasi tanpa menunggu hasil dari lawan dan semua tergantung kerja keras kita, pungkas Tino Cho. Bagaimana menurutmu, apakah Barito punya peluang mencuri poin di Bandung? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Demi harga diri dan kebahagiaan bobotoh Persib, Nick Kuipers buat pesuar besar jelang pesta juara nanti malam versus Barito. Sampai buat bobotoh kagum melihatnya. Temukan jawabannya di sini. Back Persib, Nick Kuipers.
menilai bahwa pertandingan melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 9 Mei 2025, tetap penting untuk dimenangkan meskipun timnya sudah memastikan gelar juara Liga 1 2024-25. Menurut Kuipers, kemenangan di laga ini bukan sekadar soal poin, tetapi juga bentuk penghargaan bagi para bobotoh yang akan memadati Stadion GBLA. Besok akan banyak bobotoh memenuhi stadion. Kami akan tampil 100%, kata Kuipers dalam pre-match press conference di Stadion GBLA Kamis 8 Mei 2025. Bek asal Belanda itu juga mengakui bahwa Persib tidak akan mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Meski status juara sudah dikunci, Kuipers tetap bertekad tampil habis-habisan. Apalagi Barito Putra dipastikan akan bermain mati-matian demi menghindari degradasi. Barito dalam kondisi tidak mudah, mereka akan melawan. Laga akan seru untuk disaksikan dan kami tidak mau kalah. Dan kami akan berusaha meraih 3 poin, pungkasnya. Apakah kamu optimis Persib bisa menutup laga kandang musim ini dengan kemenangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Trone Del Pino putuskan perpanjang kontrak bersama Persib selama 5 tahun ke depan dengan gaji 1 miliar per bulan. Jadi harapanku usai pernyataan jujurnya mengenai rumor ia akan pergi tinggalkan Persib. Kira-kira apa ya yang dia ucapkan ke publik? Simak berita sampai selesai. Gelandang Persib Bandung, Trone Del Pino, akhirnya buka suara soal rumor yang menyebut dirinya akan hengkang ke Malut United musim depan. Pemain asal Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir Mei 2025 dan memilih fokus menyelesaikan musim ini bersama Maung Bandung, yang sudah lebih dulu mengunci gelar juara BRI Liga 1 2024-2025. Rumor dalam sebuah sepak bola akan selalu menjadi rumor. Saya fokus di sini, saya masih terikat kontrak hingga Mei, hingga akhir musim, ujar Del Pino. Pemain bernomor punggung 10 itu masih akan menjalani 3 laga tersisa musim ini, yakni melawan Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo. Ia menegaskan tak ingin membuang energi untuk hal-hal yang belum pasti. Bagi Del Pino, profesionalitas dan loyalitas terhadap klub adalah prioritas utama selama kontrak masih berjalan. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola. Saya tidak membicarakan hal ini, hanya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik, katanya lagi. Rumor kepindahan Del Pino ke Malut United mencuat setelah beberapa akun media sosial penggemar sepak bola tanah air memposting spekulasi transfer. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Persib maupun Malut United mengenai hal tersebut. Del Pino sendiri merupakan pilar penting di lini tengah Persib musim ini. Dengan torehan 16 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan, ia menjelma sebagai pemain yang tak tergantikan dalam skuad Bojan Hodak. Keahliannya dalam membongkar pertahanan lawan dan mengatur tempo permainan menjadi salah satu kunci sukses Persib musim ini. Selebrasi dengan supporter saya, fans saya dengan kota ini, rekan setim saya, staf, inilah yang saya inginkan, imbuhnya. Usai dipinjamkan ke klub Thailand, Ratchaburi FC musim lalu, Del Pino kembali ke Bandung membawa banyak keraguan. Namun ia membungkam semua itu dengan performa luar biasa di atas lapangan. Kalau menurut kamu, apakah Persib harus mempertahankan Del Pino untuk musim depan? Atau saatnya mencari pengganti? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Heboh. Jepang disebut jadi pahlawan rahasia Indonesia.
Cina ketar-ketir lihat ancaman nyata di kualifikasi Piala Dunia. Sebuah laporan mencengangkan dari media Cina menyeret nama Jepang dalam dugaan skenario besar lolosnya Indonesia. Fans Cina langsung bereaksi keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Media Cina curiga Jepang ingin bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cara seperti ini. Matchday ke-8 dan 9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat menentukan bagi semua tim di grup C terkecuali Jepang. Berdasarkan klasemen terkini, baru Jepang yang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan perolehan 20 poin dari 8 laga. Sementara itu, Australia, Arab Saudi, dan Jepang masing memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Australia berada di peringkat kedua dengan koleksi 13 poin. Diikuti Arab Saudi di posisi kedua dengan mengumpulkan 10 poin. Timnas Indonesia yang baru pertama lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bercokol di urutan keempat dengan 9 angka. Secara matematis, ketiga tersebut masih memperebutkan tempat di peringkat kedua untuk menemani Jepang yang sudah lolos. Selain itu masih ada Cina dan Bahrain yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur putaran keempat babak kualifikasi. Bahrain dan Cina pada saat ini berada di peringkat kelima dan keenam dengan perolehan 6 poin dari 8 pertandingan. Oleh karena itu, matchday 9 dan 10 nanti akan sangat krusial bagi semua tim terkecuali Jepang untuk menentukan posisi akhir klasemen. Jelang laga tersebut, media Cina Yi menaruh kecurigaan bahwa Jepang ingin membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat. Kecurigaan itu muncul karena Jepang akan menurunkan skuad lapis kedua saat bertemu Australia dan timnas Indonesia pada Juni 2025 mendatang. Samurai Biru dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 5 Juni dan menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyampaikan bahwa ada potensi timnya hanya akan menurunkan pemain lapis kedua untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Keputusan ini diambil karena beberapa pemain Jepang mengalami cedera dan kelelahan setelah menjalani musim yang berat di Eropa. Saya tidak ingin membebani pemain yang telah bermain lebih lama di klub atau berpotensi cedera. Saya akan membiarkan pemain yang perlu istirahat beristirahat dan saya akan merekrut pemain yang ingin saya amati ke tim nasional untuk memahami taktik saya terlebih dahulu. Untuk membangun tim yang kuat, kami dapat mempertimbangkan lebih banyak pemain untuk direkrut, ujar Hajime Moriyasu dikutip dari Soccer Digest. Hal ini ternyata menjadi perhatian serius bagi media Cina karena timnas Indonesia bisa saja merebut poin dari markas Jepang. Jika skenario tersebut terjadi, tim besutan Patrick Kluivert itu bisa melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jika Jepang hanya berlatih pada 2 putaran terakhir, ini jelas akan menjadi berita yang sangat buruk bagi tim sepak bola putra Cina. Pasalnya, Jepang akan bertanding melawan Indonesia di kandang sendiri pada laga pemungkas babak 18 besar. Tulis YI dengan absennya seluruh pemain internasional Eropa. Ada kemungkinan besar tim Jepang akan kehilangan poin dari Indonesia di laga pamungkas. Jika Indonesia bisa mendapatkan poin dari Jepang, situasi tim nasional sepak bola Cina akan menjadi lebih pasif, lanjut YI. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi Samurai Biru di Stadion Suita City Football Stadium. Kabar mengejutkan. Shaine Patinama tak lagi di klub Eropa
timnas Indonesia langsung diuntungkan besar-besaran. Siapa sangka dilepasnya Patinama oleh klub Eropa malah jadi kabar baik untuk Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia nyatanya mendapatkan keuntungan besar setelah Saina Patinama resmi dilepas oleh klub kasta kedua Liga Belgia, KAS Open. Pada Kamis dalam kurung 8 Mei 2025 kemarin, Open mengumumkan bahwa Patinama resmi dilepas meskipun kontraknya bersama klub masih berlaku hingga musim panas tahun depan. Patinama memainkan total 17 laga di semua ajang pada musim ini, namun kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama pada akhir musim ini. Open mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak. KAS Open dan Saina Patinama telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak. Sang pemain timnas Indonesia akan pergi setelah musim 2024 hingga 2025, tulis Open dalam pernyataan resminya. Meski tak lagi menaungi Saina Patinama, KAS Open tetap memberikan doa yang terbaik untuk sang pemain dan juga timnas Indonesia. KAS Open ingin berterima kasih atas komitmennya dan mengharapkan yang terbaik-baik dalam segi keolahragaan dan personal terutama bersama tim nasional Indonesia, tambahnya. Keputusan resmi Open untuk melepas Saina Patinama di akhir musim ini nyatanya memberikan keuntungan untuk timnas Indonesia. Sebab Patinama kini tidak lagi memiliki kewajiban terhadap klubnya selagi skuad Garuda sedang menyusun rencana untuk 2 laga penting di bulan Juni. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cina dan Jepang. Mereka menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. 5 hari kemudian atau pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan bertandang ke Suwita City Stadium untuk menghadapi Jepang. Sebelum kedua laga tersebut, PSSI telah merencanakan pemusatan latihan alias TC yang akan digelar di Bali pada akhir Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Patrick Kluivert akan mengumpulkan anak-anak asuhnya di Bali pada 26 Mei 2025 mendatang. Dengan situasi Patinama pada saat ini, maka bisa dipastikan bahwa sang pemain berusia 26 tahun bisa tersedia untuk TC. Sebab beberapa pemain akan menghadapi kesulitan untuk bergabung TC karena masih disibukkan oleh jadwal bertanding bersama klubnya masing-masing. Seperti halnya Emil Audero yang berpotensi baru bisa gabung timnas Indonesia setelah tanggal 1 Juni 2025 karena Palermo bisa bersaing di playoff promosi ke Serie A. Sedangkan Maarten Paes juga tidak akan mendapatkan libur karena MLS 2025 terus berlangsung pada jeda internasional. Paes tentunya tetap diharapkan dalam skuad saat jeda internasional berlangsung, namun sebelum itu sang kiper akan tetap berkomitmen bersama klubnya, FC Dallas.